Mari kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan di dalam kitab Mazmur pasal yang ke-37 ayat yang keempat saja. Mazmur pasal 37 ayat yang keempat. Mari kita akan membaca bersama-sama. Mazmur pasal 37 ayat yang keempat. 34. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hati. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Bapak Ibu, saudara yang kasih Tuhan, sudah 3 minggu. Dengan hari ini kita merenungkan satu tema, hidup di dalam Tuhan. Nah, hidup dalam Tuhan itu salah satu bagiannya adalah kita harus percaya kepada Tuhan. Yang kedua, pada firman-Nya, kepada apa yang diberitakan. Dan yang ketiga, yang hari ini kita sering sampaikan adalah bergembiralah dalam Tuhan. Bergembiralah dalam Tuhan. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, saat kita bergembira, ya, saat kita berbahagia, tentunya kita akan gembira. Tetapi saat kita ini bergembira, itu belum tentu kita ini bahagia. Karena apa? Karena untuk berbahagia itu memerlukan sebuah proses yang panjang. Yang meliputi mampu ya untuk memiliki sebuah kelimpahan, ya, rasa syukur, keikhlasan, ya, ketulusan, dan kepedulian. Ya. Jadi dengan kata lain, Bapak Ibu, saat kita bergembira, belum tentu kita ini berbahagia. Ini sebuah statement yang umum. Tapi apakah benar seperti itu? Nanti kita lihat dari apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Kenapa? Karena berbahagia itu butuh waktu yang proses yang panjang berbahagia. Ya. Sedangkan untuk bergembira, Bapak Ibu, kita bisa melaksanakan kapanpun juga. Ya. Tidak peduli banyaknya atau sedikitnya keikhlasan, ketulusan, ya, kepedulian maupun rasa syukur dari kita, akan tetapi dalam menampilkan kegembiraan, ya, seringkali kita memerlukan sedikit motivasi saja. Tidak selalu ribet sebenarnya kalau kita ini gembira. Ya. Coba tengok, kira-kira teman kita ini gembira kagak? Gembira Kak. Iya. Jadi kalau gembira sebenarnya lebih gampang. Sedikitnya kira-kira begitu ya.
Tapi kalau bahagia itu butuh sebuah proses yang panjang seperti itu. Tapi menarik Bapak, nanti kita melihat dalam Alkitab. Ya, sangat-sangat menarik dari bagian ini. Nah, untuk itu alangkah baiknya ya, kita ini sering-sering bergembira. Ya, Mei. Ya. Saya lihat Mei ketawa saya. Ya. Jadi sering-seringlah kita ini bergembira. Ya. Agar sedikit demi sedikit Bapak Ibu kita mampu menjadi orang-orang yang bahagia. Ya. Bagaimana kita berbahagia? Tahapan gembira kira-kira jarang. Yakinlah walaupun bukit tinggi di tempat ini juga membuat Bapakku juga akan gembira kira-kira. Kenapa? Penagih-penagih selalu ada gitu kan. Ya, jadi diharapkan kepada setiap kita, alangkah baiknya kalau kita ini sering gembira. Bilang, sering gembira ya. Bapak Ibu aja nanti kita bisa melihat. Apa awal sebuah kegembiraan? Uang, Pak. Hah? Uang. Terlalu berat lah. Apalagi ngomongin Memi tentang uang berat lah, saya nggak mau ngomongkan dia dalam uang. Saya sedih buat dia. Apa kira-kira awal kegembiraan? Ya? Senyum. Hari ini sebenarnya pada mau pakai baju merah begitu. Karena ini bicara kegembiraan, kebahagiaan seperti itu. Hanya modalnya yang sedikit, senyum. Ya? Coba lihat Bapak Ibu, teman kita ini senyum atau kagak begitu? Bagaimana kan bahagia, senyum saja sulit. Hah? Iya. Mari kita awali kegembiraan kita dengan senyum. Ya. Jangan selalu murung. Jangan selalu murung. Ya. Jangan lihat kusut begitu kan. Jadi kalau datang PRT, ya saja. Kadang-kadang baru itu udah lihat begitu nggak semangat aku jadinya. Rasanya terlalu berat beban seperti itu ya. Kusut. Ya. Mami ini kalau nyanyi senang gitu ya. Walaupun dong happy. Senang. Ya. Nah, kenapa Bapak dikasih Tuhan? Sebab dengan kegembiraan kita akan bisa menyicipi apa yang namanya kebahagiaan. Dengan sedikit kegembiraan, dengan senyuman saja itu Bapak Ibu, kita bisa menikmati sesuatu yang baik. Kalau asyarnya itu datang menyapa kita, rasanya kita jadi malu gitu. Senyum saja sulit gitu loh ya. Nah, Bapak Tuhan, kebahagiaan adalah sebuah impian di mana semua orang itu memilikinya. Ada sebuah keinginan untuk kita bahagia. Sekarang pertanyaannya, apa yang menjadi kebahagiaan Bapak Ibu?
Apa yang menjadi kebahagiaan saudara? Si bayi bilang, Pak, saya akan bahagia kalau saya punya uang. Apalagi mau nakalin Pak Bayi. Begitu. Ya. Mungkin ada orang yang mengatakan seperti itu, saya akan bahagia kalau punya banyak uang. Ya. Ada orang merasa bahagia kalau kita bisa makan yang enak. Namanya seblak ya begitu, tapi rasanya puas kalau kita makan seblak. Kira ya. Ada orang mungkin anak muda bilang, Pak, kalau saya punya pacar, aduh betapa bahagianya saya. Banyak Bapak Ibu kita punya apa? Punya standar bagaimana kita menjadi bahagia. Tetapi Bapak Ibu, setidaknya itulah sebuah gambaran yang dipakai, ya, yang dipergunakan, ya. Iklan-iklan bahkan dari televisi yang kadang-kala kita juga ikut, ya, ada di sana, nimbrung di sana. Nah, benarkah kebahagiaan itu seperti itu? Apakah standar kebahagiaan kita seperti itu? Ya? Saya coba membandingkan sebagai sebuah pendahuluan, ya, antara kegembiraan dengan kebahagiaan. Kebahagiaan itu butuh modal sedikit, ya. Gembira itu sedikit, tapi bahagia itu sesuatu yang sebuah proses yang diusahakan seperti itu. Nah, Bapak Ibu kasih Tuhan, saya mencoba mencari terjemahan yang mudah dimengerti dari Mazmur 37 ayat yang keempat di sini. Dalam terjemahan baru, itu dikatakan seperti yang kita baca tadi, ya. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Ini menarik Bapak Ibu, ya. Bergembiralah karena Tuhan, ya. Maka Ia memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Sepertinya kontras begitu, ya. Bergembiralah karena Tuhan, bukan karena uang, bukan karena pacar, bukan karena sesuatu dan sebagainya, tetapi ditandaskan karena Tuhan. Ya. Nah, kemudian Bapak Ibu, dalam bahasa Indonesia sehari ini agak sedikit mudah dimengerti gitu, ya. Carilah kebahagiaan pada Tuhan, ya. Carilah kebahagiaan pada Tuhan. Ia akan memuaskan keinginan hatimu, ya. Cari kebahagiaannya pada Tuhan, tidak pada yang lain. Bukan uang, ya. Bukan sebuah penampilan, bukan sesuatu yang kita, ya. Kalau engkau dalam hidup standar kebahagiaanmu ke sana, kau akan menjadi kecewa. Ya. Ini fakta. Berapa banyak orang tua yang punya anak bahagia? Berapa banyak dari kita yang punya anak bahagia? Seringkali anak-anak kita itu membuat kita menjadi stres, kecewa. Kalau ingin dimasukkan lagi, gitu ya. Ya itu fakta Bapak Ibu. Dipikirnya kalau kita punya anak, kita akan bahagia. Ya. Kalau kita punya suami, kita punya istri, rasanya kita akan bahagia. Tanyalah mereka-mereka yang punya suami, punya istri. Ya. Bapak Ibu, banyak hal yang tidak menjadi sebuah ukuran jaminan kita ini bahagia. Ya. Sebab itu dikatakan, carilah kebahagiaanmu pada Tuhan. Ia akan memuaskan keinginan hati. Bergembiralah kepada Tuhan.
Bapak Ibu dalam dua penjelasan, dua minggu menjelaskan. Mungkin secara umum. Tetapi saya ingin memberikan sebuah paparan Bapak Ibu tentang bagian ini secara khusus dalam Mazmur 37. Ya. Apa sebenarnya yang ada dalam bagian firman Tuhan ini? Nah, Bapak Ibu kalau kita membaca Mazmur 37 ayat 1 sampai 40, ya, Bapak Ibu sebenarnya nanti memberikan sebuah gambaran. Kenapa sih kok kita harus bergembira kepada Tuhan, kira-kira begitu kan? Saya akan coba sampaikan ya tentang bagian daripada Mazmur ini, Bapak Ibu, supaya kita punya pemahaman yang ini seperti itu ya. Nah, ternyata Bapak Ibu, Mazmur 37 ayat 1 sampai 40 itu ada sebuah inti yang mau mengatakan kita ini jangan marah. Ya. Jangan marah kepada siapa? Orang yang fasik. Jangan iri kepada orang yang fasik. Orang yang hidupnya itu tidak mencerminkan, tidak hidup seperti apa yang Tuhan mau. Ya. Ada banyak penjelasan ya yang bisa kita tangkap dengan mudah ya. Kemudian itu juga berkaitan dengan sebuah kebahagiaan orang fasik ya. Kebahagiaan orang fasik itu semu. Itu dipaparkan, digambarkan, dikisahkan di dalam Mazmur 37 ayat 1 40. Dan Mazmur ini Bapak Ibu bukan doa, ya. Dikatakan Mazmur ini bukan merupakan sebuah doa. Tetapi Mazmur ini ya mengandung sebuah pepatah, mengandung sebuah petunjuk tentang hikmah rohani. Hikmat rohani. Ya. Apa sebenarnya yang menjadi temanya? Ya. Temanya adalah bagaimana sikap orang percaya terhadap orang fasik. Ya, yang rupanya itu berhasil, ya. Dan yang kedua, sepertinya ada sebuah kesukaran orang benar. Orang fasik mujur, orang fasik sukses berhasil, tetapi orang benar itu justru malang. Nah, disinilah ada sebuah nasihat rohani, sesuatu yang bijak yang kita perlu belajar seperti itu. Orang fasik enak, tapi kenapa orang benar kok susah? Kira-kira begitu loh. Jangan terjadi. Sehingga orang-orang benar berkata, kenapa orang fasik kok enak? Sehingga orang benar ini seolah-olah ingin mempertanyakan tentang kehidupannya kepada Tuhan. Makanya dikatakan jangan marah kepada mereka. Ya. Jangan iri. Kenapa? Kebahagiaan mereka adalah semu. Perhatikan Mazmur pasal 99 Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu membaca dengan lengkap bagian ini sangat-sangat menarik. Saya belum menjelaskan tentang percaya. Mazmur 49. 49. Bapak Ibu nanti bisa baca secara lengkap di situ ya. Itu sebenarnya sebuah bagian yang mengisahkan tentang kebahagiaan daripada orang fasik ya. Dikatakan kebahagiaan yang sia-sia ya. Ya, dikatakan dalam terjemahan yang lain percaya ya, percuma mengandalkan
Kekayaan. Bapak Ibu bisa baca di situ dengan sangat-sangat luar biasa begitu ya, tentang gambaran ini. Sebab itu pemazmur ini dalam 37 dia mengatakan kamu jangan pernah iri, ya, jangan pernah irilah kepada mereka, karena kebahagiaannya semua. Dia menunggu, dia menanti waktunya Tuhan. Tidak hari ini, mungkin nanti pada kesudahannya akan menuai apa yang dia kerjakan seperti itu. Nah, di dalam Mazmur 73 juga sama Bapak Ibu, ya, tentang keadilan Tuhan. Itu kalau Bapak Ibu perhatikan apa ya dengan seksama dari ayat ke ayat, itu menarik yang mengajarkan itu tadi. Pokoknya janganlah iri kepada orang-orang yang fasik, ya, orang-orang yang jahat. Ya. Sepertinya mereka lebih nyaman daripada kita seperti itu. Apa yang dikatakan dalam Mazmur ini Bapak Ibu? Mazmur ini mengajarkan bahwa orang fasik, ya, akhirnya akan dijatuhkan dan kehilangan segala sesuatu yang telah mereka peroleh di dunia. Mazmur ini mengisahkan tentang seperti itu. Siapapun mereka, ya, maka pada waktunya nanti, ya, Tuhan, ya, semua yang dia kerjakan, semua yang didapatkan, dikatakan akan dijatuhkan, dan orang itu akan kehilangan segala sesuatu yang mereka cari di dunia. Enggak usah iri lah, pokoknya seperti itu ya. Jangan iri. Sedangkan Bapak Ibu, orang benar yang tetap setia kepada Allah itu akan mengalami apa yang namanya kehadiran Tuhan, akan mengalami sebuah pertolongan Tuhan, ya, akan mengalami sebuah bimbingannya ketika ada di bumi, ya. Bahkan dia akan mendapatkan sebuah kesejahteraan, ya, keselamatan. Dia akan mewariskan seperti itu kepada orang benar. Jadi jangan coba-coba Bapak Ibu kemudian Bapak Ibu membandingkan, rasanya lebih enak mereka daripada tidak. Mazmur ini menjelaskan, Bapak Ibu baca nanti di rumah. Itulah intinya ke sana. Semua yang dia dapat, semua yang dicari pada waktunya akan dia. Tapi orang yang setia, ya Bapak Ibu, yang hidup setia kepada Tuhan, dia akan menerima, mendapatkan apa yang menjadi haknya. Bapak Ibu, karena itu tadi dalam renungan kita beberapa minggu Bapak Ibu, maka kita diminta untuk kita ini percaya sama Tuhan, untuk kita ini setia, untuk kita ini bergembira, ya, untuk kita ini menyerahkan, serahkan seperti itu kepada Tuhan. Nantikan Tuhan, ya, apa yang Tuhan kerjakan di tengah-tengah kehidupan kita. Inilah nasihat orang bijaksana Bapak Ibu kepada saudara kita yang hidup di akhir zaman seperti ini. Bapak Ibu lihat, ini sebuah panduan kita. Ini menjadi guide step kita, mencermati situasi yang ada, keadaan-keadaan yang ada di tengah-tengah sekitar. Ya, jangan marah karena orang berbuat jahat. Jadi ini sebenarnya yang menjadi inti apa yang mau saya katakan, Bapak. Sebuah gambaran kenapa kemudian dikatakan bergembiralah karena Tuhan. Orang fasik mungkin bergelimbangan dengan apa yang dia punya, apa yang dia dapat. Ya, tapi mungkin kita tidak seperti mereka. Ya, kita tidak mendapatkan sesuatu dari sesuatu yang memang itu bukan menjadi hak kita.
bukan yang memang Tuhan tidak inginkan untuk kita kerjakan. Bapak Ibu, sekarang di dalam ayat yang keempat dikatakan, bergembiralah karena Tuhan. Apa sih artinya bergembiralah karena Tuhan? Ya. Nah, bergembiralah karena Tuhan itu adalah mendambakan ya, sebuah kehadiran Allah. Ya. Kehadiran Allah. Bagaimana kita bisa menikmati bahasa rohani itu kehadiran Allah, kedekatan Allah, keintiman kita dengan Tuhan. Ini yang menarik Bapak Ibu dalam Ayub pasal 22. Mari kita baca ya. Ayub 22. Ini yang saya katakan itu tadi perkataan yang umum seperti itu. Apakah benar perkataan itu seperti yang dikatakan dalam bagian ini ya? Ayub pasal yang ke-27. 26 ya. Ayub 26. 22 ayat 26 maksudnya. Ayub 22 ayat 26. Sudah? Katakan di sana. Maka sungguh-sungguh engkau akan bersenang-senang karena yang Maha Kuasa dan akan menengadah kepada Allah. Ya. Jikalau engkau berdoa kepadanya, ia akan mengabulkan doamu dan engkau akan membayar nasarmu. Dikatakan di situ ya. Maka sungguh-sungguh engkau akan bersenang-senang karena yang Maha Kuasa akan menengadah kepada Allah. Ayat 21 Bapak Ibu coba 21, berlakulah rahmat terhadap dia supaya engkau tentram dengan dia untuk memperoleh keuntungan. Terimalah apa yang diajarkan mulutnya dan taruhlah firman-Nya dalam hatimu. Apabila engkau bertobat kepada yang Maha Kuasa dan merendahkan diri, apabila engkau menjauhkan kecurangan dari kemahmu, membuang biji emas ke dalam debu, emas Ofir ke tengah batu sungai, dan apabila yang Maha Kuasa menjadi timbunan emasmu dan kekayaan perakmu, maka sungguh-sungguh engkau akan bersenang-senang. Kenapa? Karena yang Maha Kuasa dan akan menengadah kepada Allah. Luar biasa ini ya. Ayat 27. Mari kita bandingkan ayat 27. Ayat 27 Bapak Ibu. 27 ayat 10. Ya, dikatakan, dapatkah ia bersenang-senang karena yang Maha Kuasa dan berseru kepadanya setiap waktu? Bapak Ibu, di sini dikatakan, dapatkah ia bersenang-senang karena yang Maha Kuasa dan berseru kepada Allah setiap waktu? Bapak Ibu, ini sesuatu yang Tuhan lakukan, Tuhan kerjakan kepada orang-orang yang benar, orang-orang yang setia terhadap sebuah kefasikan seperti itu. Jadi kegembiraan kita bukan karena sesuatu, tetapi benar-benar itu karena Tuhan. Ya. Kenapa? Itu yang dikatakan bagi. Ya, dikatakan Tuhan akan memberikan sesuatu ya kepada setiap kita. Allah memberikan keinginan hati ya.
orang yang bergembira karena Tuhan. Ketika saya merenungkan Bapak Ibu, luar biasa begitu ya. Ternyata apa yang menjadi statement tadi Bapak Ibu tentang apakah benar kegembiraan itu seperti yang saya katakan bahwa kegembiraan itu belum tentu orang itu bahagia. Nah, tapi kalau kita melihat di sini Bapak Ibu memperhatikan sungguh-sungguh, Bapak Ibu, ternyata ada sesuatu yang luar biasa yang Allah kerjakan, yang Allah buat di dalam kehidupan setiap. Ya. Dikatakan di ayat selanjutnya, Allah yang mengadap, Allah yang punya segala sesuatu, dikatakan seperti itu, Dia yang akan memuaskan keinginan hati. Bapak Ibu, ada sebuah dampak kira-kira itu, ada sesuatu yang terjadi ketika kita ini sungguh-sungguh bergembira karena Tuhan. Apa dikatakan? Apa dampaknya Bapak Ibu? Yang pertama, Allah akan menjawab ya seruan hati kita. Kalau keinginan kita, kalau seruan hati kita ini itu sesuai dengan apa yang menjadi kehendak. Apa yang menjadi seruan kita? Tuhan akan beri, Tuhan akan puaskan kepada setiap kita. Pokoknya cocok lah kira-kira begitu. Ya. Sesuai dengan kehendak. Kemudian dikatakan yang kedua, apabila kita bergembira karena Allah dan kehendaknya, maka Allah sendiri akan ya memberikan dalam diri kita, kemudian dalam berbagai keinginan kita, ya, yang kemudian itu digenapi oleh Tuhan. Apa yang menjadi kerinduan kita, apa yang menjadi keinginan kita, maka semuanya dikatakan di situ Tuhan yang akan mengenapi. Saya masih ingat Pajak di sini Bapak, kalau Bapak, saya masih ingat. Kita cara bicara firman Tuhan, bicara banyak firman tentang firman Tuhan yang dijelaskan. Tapi Pak, pemerintah persoalannya saya nggak punya duit. Pemerintah sebenarnya ngomong banyak, pemerintah ngomong ini dan itu, tapi persoalannya bagi saya, duit saya nggak punya pemerintah. Harta saya nggak punya. Ini saya nggak punya. Rasanya saya nggak bisa senang, nggak bisa gembira, nggak bisa bahagia seperti. Bapak Ibu, mari hari ini saya ingin mengajak kepada setiap kita Bapak. Kegembiraan kita bukan orientasinya kepada sesuatu tadi. Engkau akan kecewa. Tetapi mari kita sungguh-sungguh bahwa yang menjadi kegembiraan kita itu benar-benar karena Tuhan. Berapa banyak dan berapa sering kali Bapak Ibu masih menunggu kecewa. Kenapa? Karena pengharapan kita, apa yang kita lakukan bukan kepada Tuhan. Wajar kemudian dalam kehidupan kita ada selalu banyak masalah. Akan selalu ada banyak persoalan. Anak kecil-kecil saya tanya, kapan kamu bisa menyenangkan orang tua? Apa jawabannya Bapak Ibu? Kapan dia bisa menyenangkan orang tuanya? Katanya sudah besar. Saya bilang, saya takut kalau kamu sudah besar. Kenapa Pak Pendeta? Takut kalau Bapak. Atau kamu sendiri duluan mati. Iya Pak Pendeta. Terus kapan Pak Pendeta saya bisa membahagiakan orang tua saya? Hari ini. Sekarang. Jangan nunggu engkau besar. Saya kalau gendong Samuel, saya hitung sampai umur sekian. Saya sudah umur sekian 54 tahun, kalau saya mati 70 tahun, kira-kira tinggal sekian tahun. Ya kan? Kalau saya umur sekian tahun, Samuel usia seperti ini. Rasanya ngeri gitu kan. Tapi itu menjadi sebuah anak-anak analogi pemikir begitu. Kalau saya berpikir begini kan.
Kapan saya bisa menyenangkan dia? Apakah saya nanti apakah nanti dia akan bahagia atau tidak? Apakah nanti dia akan senang dengan saya atau tidak? Tidak penting bagi saya. Apa yang penting bagi saya? Saya melakukan apa yang saya kerjakan untuk dia. Gak usah nunggu nanti. Kira begitu Bapak. Ya anak-anak muda, ya nantilah Pak saya kalau sudah kerja, nanti saya akan bahagia. Bapak Ibu itu benar. Jangan nunggu nanti, sama dalam kita menyenangkan Tuhan. Ya, kita berbahagia, kita bergembira, jangan nanti. Tetapi mulai saat ini Bapak Ibu harus belajar seperti itu. Pak Sinaga libur, istrinya diajak keliling. Mumpung waktunya ada, kira-kira begitu. Saya ngomong sama Iba, kenapa dia bilang, kenapa ya aku nggak boleh berangkat sendiri naik motor? Enggak. Bukan gaya-gayaan, bukan hebat-hebat. Kapan waktunya ayah bisa ngantar kamu? Nanti kalau ayah meninggal, mati, aku nggak bisa ngantar kamu lagi. Ya, mumpung ayah masih hidup, aku masih bisa setir, aku masih bisa apa-apa, itu yang aku kerjakan. Karena nanti ada waktunya, aku sudah tidak bisa setir, terlebih kalau sudah aku mati dulu, maka dia tidak akan pernah aku hantar kira-kira kemana. Mumpung aku masih hidup, itu aku kerjakan. Bapak Ibu, mari kita jangan menunggu nanti, kegembiraan nggak perlu nanti, tetapi hari ini, dengan cara-cara yang seru, dengan dasar-dasar apa yang Tuhan ajarkan, Tuhan yang memang mau seperti itu. Tapi kalau filosofimu, kalau mindsetmu tentang dunia tadi, Bapak, maka engkau akan selalu kecewa. Engkau akan menjadi orang yang tidak. Dan engkau akan menjadi orang yang selalu berkata, tidak mensyukuri, tidak cukup dengan apa yang Tuhan kasih. Suamimu, istrimu, kalau ditanya berapa gajinya, yang gede. Betapa bahagianya kalau suami istriku gajinya gede, saya akan menjadi bahagia. Wajar Bapak Ibu. Tapi yang menjadi persoalan Bapak Ibu, kadang-kala yang terjadi sampai hari ini gaji kita ini gak gede-gede. Apakah kita tidak akan bahagia karena gaji kita tidak gede-gede? Kalau saya nggak mau. Gaji-gajinya kamu bisa hidup, itu ada sebuah keajaiban. Saya senang Mama Sinta datang ke rumahnya Pak Pendeta, ternyata saya beli rumah di sana. Saya bisa sewa di sana. Ya, saya tanya sama dia. Di sini sebenarnya jemaatnya miskin atau kaya? Saya tanya. Dia nggak berani ngomong sama pendeta, dia ngomong kaya Pak. Terus setuju saya. Mari Bapak Ibu, engkau akan selalu kecewa. Engkau selalu tidak bisa bergembira. Karena sebuah keadaan, karena sebuah sesuatu yang sepertinya itu menjadi sesuatu yang membuat kita gembira, kita membuat bahagia. Sekali lagi bahagia itu sebuah proses yang panjang. Nanti endingnya kira-kira ke sana. Tapi paling tidak Bapak Ibu, mari kita belajar dari sesuatu yang sederhana, sesuatu yang kecil, untuk kita gembira. Gembira apa? Di dalam Tuhan. Waktu saya menjelaskan tentang Tuhan Bapak Ibu, itu sudah sepertinya sudah finish gitu. Tuhan yang menjagamu, Tuhan yang memeliharamu, Tuhan yang menyediakanmu, Tuhan yang menjagamu, Tuhan yang melindungi dan sebagainya. Sebenarnya sudah finish bagi Tuhan. Tapi persoalannya bagaimana apakah kita mempercayai Tuhan yang seperti itu?
selalu takut, selalu khawatir, selalu galau, cemberut gitu. Kemarin ada Bu, Pak, boleh nggak khawatir? Boleh, khawatir wajar, marah wajar. Tapi kalau hidupmu sudah kerja masih khawatir, itu yang tidak boleh. Loh, bagaimana dengan keluarga-keluarga yang nggak kerja? Kamu yang suamimu, yang istrimu kerja, kamu masih khawatir. Bagaimana mereka-mereka yang nggak kerja? Boleh nggak? Boleh. Nggak apa-apa. Normal orang khawatir, takut, normal. Tetapi yang menjadi persoalan ketika kalau engkau dalam kehidupanmu itu selalu dipenuhi dengan takut, dengan kekhawatiran, dengan kecemasan. Hei, kamu punya Tuhan. Kamu dikatakan dalam Matius berapa itu? Kamu bukan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Kamu bukan orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Kamu orang-orang yang kenal Tuhan. Tidak seperti itu mindsetmu harusnya begitu. Karena itu kita bisa bergembira, kita bisa tersenyum, ya. Kita bisa menikmati apapun yang terjadi dengan kehidupan. Anak-anak katanya udah gede. Kalau kau dipanggil mamamu, siap, mama. Ya kira-kira begitu loh. Buatlah senang, buatlah mereka tersenyum, buatlah mereka gembira. Apa dasarnya jelas, bukan sesuatu, tetapi benar-benar karena Tuhan sudah segalanya. Itu sudah finish lepas. Tinggal bagaimana respon kita, bagaimana kita menyikapi. Ya, masalah akan menjadi masalah kalau respon kita tidak benar. Kan itu baru masalah. Kalau responmu salah, maka itulah sebenarnya masalah. Tetapi ketika kau merespon tentang semua masalah benar, itu bukan masalah, tidak menjadi masalah. Mari Bapak Ibu, saya ingin mengajak kepada setiap kita. Itu sebuah penggambaran yang dijelaskan dalam Mazmur 37. Ya. Gak usah. Ya. Belajarlah, berlakulah untuk setia. Belajarlah hanya untuk percaya kepada. Dan selalu gembirakanlah dalam Tuhan apapun keadaan, baik atau buruk. Biarlah menjelang di akhir tahun ini Bapak Ibu, bahkan secara khusus memasuki di bulan Desember dalam Natal Bapak Ibu, sungguh-sungguh hati kita ada sebuah kegembiraan, bukan karena sesuatu. Saya sudah ngomong ke Bukit Ting waktu sermon kemarin, Natal kita memang tidak kita kerjakan seperti tahun-tahun lalu. Tapi saya berharap sukacita kita, kasih kepada kita, itu juga tidak menjadi. Ya, dulu kita giat panitia begitu-begitu. Seperti hari ini kita biarkan begitu saja, berjalannya sesuai dengan air mengalir begini. Tidak ada sebuah kegerakan-kegerakan yang kita kerjakan. Tapi saya berkata, nilai tentang Natal itu tidak akan pernah mengurangi sesuatu yang sangat penting bagi setiap. Jangan karena sebuah kemerihan, kemudian hati kita menjadi menjadi tidak gembira. Kenapa? Bisa jadi karena dasarnya itu yang tadi yang sah. Bapak Ibu, saya berharap sungguh-sungguh memberikan semangat, memotivasi Bapak Ibu. Mari gembiralah karena Tuhan. Ya, bergembiralah hanya karena Tuhan. Jangan lagi. Cukup. Nanti kita akan pusing, kita akan stres. Ya, nanti kita akan marah-marah. Ya, kita akan maki-maki. Hanya karena. Mari kita tunduk kepala kita. Bapak terima kasih.